Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur atas setiap pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Dan mari sebelum kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dan merefleksikannya, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap kami yang mau bersama-sama membaca dan merefleksikan akan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, biar juga Engkau yang bantu setiap kami supaya rindu ya Tuhan. Kami dapat menangkap apa yang memang Engkau mau utarakan, apa yang mau Engkau nyatakan melalui firman-Mu. Dan biarlah itu yang semakin membentuk kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai sejatinya anak-anak-Mu ya Tuhan. Rindu kehidupan kami boleh didapati semakin baik dan benar, makin setia kepada Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena itu bantulah kami di dalam firman-Mu pada hari ini, kami serahkan waktu ke depan, biarlah juga Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini berdasar dari Matius 26 ayat 36 sampai 46 dan mari bersama-sama kita membacakan akan bagian Alkitab kita ini. Matius 26 ayat 36 sampai 46 di bawah perikop yang berjudul di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang pendurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian firman Tuhan pada hari ini mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi akan mencapai puncak penderitaannya. Ia akan ditangkap, ia akan mendapatkan ketidakadilan, disiksa dan dihina, disalibkan, mati dan bangkit untuk manusia berdosa. Maka sudah menjadi hal yang manusiawi, dia pun mengalami yang namanya kesedihan dan kegentaran menghadapi peristiwa yang begitu besar dalam hidupnya. Bahkan bukan hanya puncak daripada penderitaan itu sendiri, tetapi di dalamnya dia akan mengalami yang namanya keterpisahan bersama dengan Bapanya. Ia telah meninggalkan taktanya, dan kini ia akan meninggalkan akan zona nyamannya, yaitu ia yang suka, dekat, dan tinggal dengan Bapanya. Tetapi untuk menjalankan akan tugasnya sebagai penyelamat manusia berdosa, dia pun harus merelakan akan dirinya yang mengalami penderitaan, keterpisahan bersama dengan Bapa itu. Bahkan bukan anak saja yang sebenarnya bersedih, tetapi Bapa juga sebenarnya terlebih suka dekat dan tinggal bersama dengan anaknya. Tetapi demi untuk menjalankan akan tujuannya, rancangannya kepada dunia, ia pun
merelakan anaknya itu sendiri demi manusia berdosa. Dan di dalam bagian inilah kita dapat melihat akan paradoks daripada salib itu sendiri, di mana Allah mau melakukan apa sesungguhnya yang tidak mau Ia lakukan untuk manusia berdosa ini. Dan di dalam hal inilah kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus yang begitu struggle-nya. Di ayat 37 dia menyatakan bahwa dia begitu sedih dan getar. Di ayat 38 dia menyatakan bahwa hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan di dalam setiap struggle, di dalam segala perasaannya, di Taman Getsemani itulah Tuhan Yesus datang berdoa kepada Bapanya. Ada 3 kali dia berdoa, dia bergulat bersama dengan Bapanya. Di dalam doa yang pertama, dia menyatakan kepada Bapanya, "Ya Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Arti cawan di sini artinya apa? Yaitu bagaimana Tuhan yang akan menuangkan murkanya kepada manusia yang berdosa. Dan Tuhan Yesus sebagai penebus, dialah yang menanggung akan murka daripada Allah itu sendiri. Dan di dalam setiap struggle, di dalam segala perasaannya, Tuhan Yesus pun mengungkapkan hatinya kepada Bapanya, "Jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Tetapi di dalam keinginan hatinya itu, dia tidak hanya berhenti kepada kalimat itu. Dia pun menyatakan bahwa, "Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku." Dia menyerahkan akan dirinya kepada kehendak Bapa, kepada Allah yang berencana di dalam hidupnya. Bahkan di dalam doanya yang kedua dan yang ketiga kalinya, dia pun menyatakan, "Kalau memang cawan ini yang harus aku minum, biarlah kehendakmu itu yang terjadi kepadaku." Artinya, kalau Tuhan Yesus memang harus maju untuk menjalankan akan tujuannya itu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan dalam bagian ini sebenarnya kita dapat melihat akan pola doa yang di dalam kekristenan juga kita belajar bahwa kita dapat datang kepada Allah, menyerahkan akan setiap struggle, menyerahkan akan setiap perasaan, keinginan hati kita. Tetapi tidak hanya berhenti pada hal itu saja. Kita pun juga mencari akan kehendak Allah. Apa yang Allah mau nyatakan, apa yang menjadi jawaban doa daripada Allah. Dan itulah yang terbaik untuk kita. Dan itulah yang Tuhan Yesus juga sudah lakukan di Taman Getsemani, di dalam bagian firman Tuhan yang hari ini sama-sama kita baca. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bersama-sama dapat kita refleksikan daripada bagian firman Tuhan di hari ini? Yaitu yang pertama, mari bersama-sama kita bersyukur bahwa ternyata Tuhan Yesus walaupun begitu struggle menghadapi akan puncak penderitaannya, tetapi dia tidak menyerah begitu saja. Ia tetap menjalankan akan penebusannya bagi kita, manusia berdosa ini, agar kita tidak binasa, kita beroleh keselamatan, dan memiliki sejatinya pengharapan di dalam kehidupan kita. Kita manusia bisa dapat menyerah begitu saja, menghadapi penderitaan, menghadapi akan setiap perasaan struggle, menghadapi setiap cobaan tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi kita dapat melihat di sini bersyukur Tuhan Yesus tidak menyerah begitu saja. Tetapi dia tetap maju untuk menjalankan akan kehendak Bapanya. Dan yang kedua, selain kita bersyukur, mari juga kita belajar kepada Tuhan Yesus. Di dalam puncak penderitaan, di dalam kesedihan dan kegentarannya itu, dia tetap hidup untuk mencari kehendak Bapa. Dia tetap tunduk, dia tetap taat kepada Bapanya. Sekali lagi kita manusia bisa menyerah begitu saja menghadapi setiap penderitaan, struggle, tantangan, cobaan dalam kehidupan kita. Kita mengikuti akan keinginan hati kita dan pada akhirnya tidak melihat apa yang menjadi rancangan Allah, apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan sebenarnya itulah yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan Yesus belajar untuk hidup dalam kehendak Bapa, sebab dia yang tahu bahwa itulah yang terbaik. Yang terbaik adalah bagaimana bisa taat, bisa percaya kepada kedaulatan Bapa.
Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang juga boleh Engkau nyatakan kepada setiap kami. Ya Tuhan, biarlah ketika kami akan sebentar lagi memperingati akan Jumat Agung dan merayakan Paskah, firman-Mu ini pun juga yang boleh meneguhkan kami, di mana Engkau juga yang sudah rela menderita bagi kami, sudah rela menanggalkan akan keinginan-Mu pribadi ya Tuhan, demi untuk kami menebus kami. Dan biarlah hal ini juga yang sama-sama kami belajar daripada-Mu. Menghadapi kehidupan kekristenan kami, ini tidak mudah. Kami begitu struggle juga di dalam hidup sebagai murid-Mu. Tetapi biarlah ya Tuhan kami tidak berjalan sendiri. Kami belajar daripada Engkau. Kami mengandalkan kekuatan yang daripada Engkau. Dan ya Allah Roh Kudus, biar Engkau yang mampukan kami untuk paham kepada apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dan biar Engkau yang terus meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.